Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1279. Coba sentuh dia. 23 aura melesat langsung ke langit. Aura yang kuat itu langsung mengguncang seluruh galaksi dan membuatnya mendidih. Tekanan yang mengerikan menyapu dan menekan segalanya. Di luar angkasa, 23 pusat kekuatan teratas berdiri dengan gagah. Ke-23 orang ini semuanya adalah kaisar dinasti Tianmu, dan masing-masing dari mereka adalah yang terkuat pada masanya. Dan sekarang, mereka berkumpul bersama dalam satu era, dan mata mereka semua sedikit linglung. Bagaimanapun, jiwa ini telah disegel untuk waktu yang lama, tetapi segera, mata mereka berangsur-angsur menjadi jernih. Di sisi lain, setelah Dao tertinggi menghancurkan hantu Kaisar Zhao hari itu, dia hendak berhadapan dengan Ye Guan. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat 23 orang berdiri di langit. Supreme Avenue menyipitkan matanya sedikit. Dinasti Tianmu bertekad untuk melawannya sampai akhir. Setelah 23 kaisar dinasti Tianmu muncul, pandangan mereka langsung tertuju pada jalan tertinggi. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah naga, yang memimpin kelompok itu, tiba-tiba melirik Tian Chen di bawah dan berkata sambil tersenyum, "Zulong Qi." Ketika kaisar lain melihat Qi naga leluhur di Tian Chen, mereka semua tersenyum, dengan kekaguman dan kepuasan di mata mereka. Tetapi tidak seorang pun melihat ke arah Tian Xing yang berada di samping Tian Chen. Tian Chen tetap diam. Dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Sejak saudaranya lahir, Tian Chen, yang memiliki Qi naga leluhur, telah menjadi pusat perhatian semua orang. Alasan mengapa Tian Xing bekerja begitu keras sebenarnya adalah untuk memberitahu dunia bahwa dia tidak buruk sama sekali. Di langit, lelaki parubaya yang memimpin menoleh dan menatap jalan agung. Aku tidak pernah menyangka bahwa dinasti Tianmuku suatu hari akan berhadapan dengan jalan agung ini. Di sampingnya, seorang lelaki tua berpakaian hitam berkata sambil tersenyum, "Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa generasi murid ini akan lebih berani daripada kita saat itu." Pria parubaya yang memimpin melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Ada sisa aura leluhur. Sepertinya hantu leluhur telah dihancurkan." Mendengar ini, ekspresi semua kaisar di lapangan menjadi serius. Pria parubaya yang memimpin tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan yang berada dalam situasi yang sangat tidak stabil di kejauhan, dan berkata, leluhur itu pasti berusaha melindungi pemuda ini. Mata semua kaisar di lapangan tertuju pada Ye Guan. Pada saat ini, salah satu kaisar tiba-tiba berkata, ada segel misterius di tubuh pemuda ini, itu sangat kuat. Pria parubaya yang memimpin mengangguk dan berkata, itu tidak sederhana, tapi aku tidak menyangka bahwa leluhur kita akan berperang dengan Supreme Avenue untuknya. Seorang kaisar tiba-tiba tertawa dan berkata, mengapa harus banyak berpikir, leluhur kita mendirikan kekaisaran sebagai rakyat jelata, dan bahkan menempuh jalan yang paling tinggi untuk menciptakan jalannya sendiri. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan visinya? Apapun yang dia lakukan, kita harus mengikutinya tanpa berpikir. Mendengar ini, semua kaisar tertawa terbahak-bahak. Ledakan, tiba-tiba, aura mengerikan meledak dari tubuh para kaisar, dan kemudian 23 kaisar itu bergegas menuju jalan tertinggi dengan ganas. Orang lain mungkin takut dengan jalan yang agung ini, tetapi sebenarnya tidak. Siapapun yang telah mencapai puncak akan memiliki hati yang menentang jalan tersebut. Mereka yang tak terkalahkan tidak akan menyerah begitu saja.
Melihat 23 kaisar bergegas mendekat, sedikit niat membunuh melintas di mata Dao tertinggi. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar marah saat ini. Semut-semut ini, beraninya kamu memberontak terhadapnya. Supreme Avenue tiba-tiba berubah menjadi sungai panjang yang mengalir melewati ladang. Ledakan-ledakan, tak lama kemudian, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar di lapangan, dan saat ledakan itu terdengar, cahaya keemasan menghilang satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Tian Xing dan Tian Chen yang berada di bawah keduanya tampak jelek. Pada saat ini, Ye Guan yang tidak jauh darinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan, dan cahaya berdarah melintas sedikit di matanya. Pada saat ini, dia bertahan lagi dengan tekadnya yang kuat. Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya pedang dan bergegas menuju Jalan Agung. Dengan serangan ini, kekuatan pedang yang mengerikan langsung menghancurkan segalanya. Di kejauhan, Dao tertinggi tampaknya menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik, dan pada saat ini, cahaya pedang datang ke arahnya. Supreme Avenue mengepalkan tangan kanannya, lalu tiba-tiba meninju ke arah Ye Guan. Dengan pukulan ini, galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya muncul. Wah, cahaya pedang Ye Guan hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan dia langsung terpental. Namun di saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat menuju Jalan Agung. Ye Guan dan kaisar lainnya bergegas menuju Jalan Agung seperti orang gila. Di sisi lain, Pei Sisen menyaksikan kejadian itu dengan tenang. Pada saat ini, dia sebenarnya sedikit bingung, karena Kaisar Zhao jelas mengenal Ye Guan hari itu. Mengapa pihak lain mengenal Ye Guan? Tentu saja, ini bukan intinya. Intinya adalah Kaisar Zhao benar-benar menyatakan perang terhadap Jalan Agung demi Ye Guan hari itu. Anda harus tahu bahwa Jalan Agung adalah jalur leluhur peradaban kosmik tingkat ke-10. Dia tentu tidak akan berpikir bahwa Kaisar Zhao gila. Masalah ini menjadi semakin membingungkan. Pei Sisen tidak pergi, tetapi dia memilih mundur ratusan ribu kaki, menjauh dari area ini, dan menonton dari jauh. Di sisi lain, 3 pembangkit tenaga alam transformasi Dao yang dipanggil oleh Dao tertinggi sebelumnya sedikit bingung pada saat ini. Saat mereka tiba, mereka pikir mereka hanya menyelesaikan masalah kecil. Tetapi saat mereka bertarung mereka menemukan ada sesuatu yang salah. Nenek moyang dinasti Tianmu, Kaisar Tianzhao, melarikan diri. Tentu saja, mereka mengenal Kaisar Tianzhao, seorang tokoh legendaris dan pendiri dinasti Tianmu. Namun mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Tianzhao benar-benar akan berperang dengan Dao tertinggi demi pendekar muda ini. Ada yang salah, ketiga ahli alam transformasi Dao saling berpandangan, lalu berbalik dan lari pada saat yang sama. Meskipun mereka hanya ikut-ikutan, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk Dao tertinggi ini. Mereka datang ke sini untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan beberapa keuntungan dan menyenangkan Dao tertinggi ini pada saat yang sama. Tetapi jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, itu tidak akan berhasil. Di lapangan, pertempuran menjadi semakin sengit. Awalnya, sekitar 20 kaisar berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi dengan bergabungnya Ye Guan, situasi mulai berbalik. Meskipun kekuatan tempur Ye Guan tidak dapat digunakan sepenuhnya saat ini, tetapi dengan pedang King Xuan, ia dapat menghancurkan kekuatan Dao tertinggi. Selain itu, ada lebih dari 20 kaisar di sampingnya untuk menahannya. Oleh karena itu, dengan upaya bersama mereka, mereka dapat bertarung secara setara dengan Dao tertinggi. Akan tetapi, saat pertempuran menjadi semakin intens,
tubuh 20 kaisar tersebut semakin tampak seperti ilusi. Lagi pula, mereka bukanlah tubuh yang sebenarnya, jadi semakin intens pertempurannya, semakin besar pula konsumsinya. Melihat pemandangan ini, Tian Xing di bawah berkata dengan suara yang dalam, ini tidak akan tertunda lebih lama lagi. Ketika Tian Chen mendengar kata-kata Tian Xing, alisnya langsung mengernyit, apakah kamu punya kartu lagi? Tian Xing menggelengkan kepalanya, tidak lagi. Kartu truf terbesar dinasti Tianmu adalah jiwa leluhur. Dan sekarang, kedua kartu truf ini telah digunakan. Tian Chen tiba-tiba bertanya, mengapa leluhur mengenal saudara Ye? Tian Xing melirik Ye Guan yang sedang bertarung dengan gila-gilaan di langit, dan berkata pelan, asal-usul saudaramu Ye bahkan lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Tian Chen mengangguk, saudara Ye memang luar biasa, tapi aku tidak menyangka dia begitu mengagumkan. Di luar angkasa, pertempuran menjadi semakin intens. Meskipun dia dikepung oleh Ye Guan dan yang lainnya, Dao tertinggi mampu mengatasinya dengan mudah. Dan auranya semakin kuat dan kuat. Di sisi lain, Ye Guan baik-baik saja. Dia seperti orang gila saat ini, membunuh semakin gila, dan kekuatan bertarungnya semakin kuat dan kuat. Akan tetapi, 20 kaisar tersebut semakin lama semakin tampak samar. Pertarungan dengan intensitas tinggi seperti ini menghabiskan terlalu banyak energi. Mereka tidak mampu melakukannya. Dalam waktu setengah jam, mereka akan kelelahan. Pada saat ini, kaisar setengah baya yang memimpin tiba-tiba berhenti. Dan saat dia berhenti, kaisar lainnya juga berhenti satu demi satu. Mereka saling memandang, dan sedikit tekad melintas di mata mereka. Kaisar pria paruh baya yang memimpin memandang Ye Guan yang sedang menghunus pedang dan menebas jalan agung di kejauhan. Sahabatku, kami lemah dan tidak bisa lagi berjuang bersamamu. Di masa depan, aku harap kau akan menjaga dinasti Tianmu. Saat suara itu jatuh, dia dan semua kaisar di sampingnya mulai terbakar pada saat yang sama. Saat berikutnya, lebih dari 20 sinar cahaya keemasan yang menyala menghantam Supreme Avenue di kejauhan. Mereka tahu betul bahwa jika mereka terus membuang-buang energi seperti ini, mereka akan kelelahan. Dalam hal ini, mereka mungkin juga membakar diri mereka sendiri, meningkatkan kekuatan mereka hingga ke puncak, dan kemudian menyerang dengan sekuat tenaga. Saat terbakar, aura lebih dari 20 kaisar mencapai puncaknya saat ini. Kemudian, dalam tatapan banyak orang, lebih dari 20 sinar api menghantam Supreme Avenue. Ledakan, dalam sekejap, langit berubah menjadi lautan api tak berbatas, menghalangi sinar matahari. Ledakan terus terdengar dari kobaran api merah yang tak terbatas. Saat ledakan terus berlanjut, gelombang api terus menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, di kuil leluhur dinasti Tianmu, tablet jiwa meledak satu demi satu. Akhirnya, ketika tablet jiwa terakhir hancur, tidak ada pergerakan di lautan api di langit. Semua orang menatap ke arah tempat itu. Di lautan api, Ye Guan berdiri dengan pedang patah di tangannya. Energi pedang yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Matanya sedikit tertutup dan alisnya berkerut. Faktanya, dia tidak tahu bahwa pada saat ini, tekadnya telah mengalami perubahan drastis dalam pertarungan melawan segel. Di seberang Ye Guan, Supreme Avenue masih ada di sana. Pada saat ini, wajahnya tampak sangat jelek. Dia tidak terluka parah, tetapi baginya, ini memalukan. Sungguh memalukan, Tao adalah yang tertinggi. Tetapi sekarang, dia tersinggung berulang kali oleh semut-semut ini. Dalam kemarahan, Dao tertinggi mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Dan dalam sekejap,
Kekuatan Dao yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari dunia ini. Dao yang kuat menyapu dunia, seolah-olah akan menghancurkan seluruh alam semesta. Itu sangat mengerikan. Tidak jauh dari sana, Ye Guan memegang pedang patah di dadanya. Dia tidak dapat melepaskan niat pedangnya, tetapi dengan mengandalkan momentumnya sendiri, dia berhasil menahan tekanan mengerikan dari jalan itu. Dao tertinggi menatap Ye Guan dan hendak menyerang. Pada saat ini, sepotong waktu dan ruang meledak di kedalaman galaksi. Kemudian, sebuah suara terdengar seperti guntur musim semi. Anjing dadao, beranikah kau menyentuhnya? Bab 1280, melampaui kognisi, anjing jalanan. Mendengar ini, semua orang terkejut. Siapakah orang itu? Beraninya kau menghina Dao tertinggi. Semua orang melihat ke arah kedalaman langit berbintang, dan di celah ruang dan waktu, seorang pria paruh baya perlahan berjalan keluar. Itu bukan Kaisar Tianzhao. Semua orang melihatnya dengan bingung. Pei Sisen mengerutkan kening. Itu dia. Orang di depannya tidak lain adalah Dewa Langit yang pernah muncul di Dao besar di bawah. Itu juga merupakan keberadaan yang mengerikan, layak untuk makam surgawi. Dewa Langit melangkah maju. Hanya satu langkah, dia sudah tiba di depan Ye Guan. Melihat Ye Guan, Tuan Sangcang tersenyum. Tuan muda yang senang bertemu Anda lagi. Ye Guan perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Tuan Sangcang, dia sedikit terkejut dan bertanya dengan heran, "Senior?" Dewa Langit tersenyum dan berkata, tubuhku yang sebenarnya lebih dekat ke tempat ini. Maka akulah yang datang ke sini terlebih dahulu." Ye Guan hendak berbicara ketika kata, "Tao," muncul lagi di antara alisnya, yang membuat kepalanya terbelah karena rasa sakit dan dia merasa lebih buruk dari kematian. Jalan yang jahat, melihat kata, "Tao," di antara kedua alis Ye Guan, Lord Sangcang langsung mengerutkan kening, dan jejak kesungguhan muncul di matanya. Dia pernah menyaksikan kekuatan Kaisar Fan Zhao sebelumnya, dan kekuatan wanita itu sedikit tidak normal. Melihat Ye Guan semakin menderita, Tuan Sangcang segera berkata, "Tuan muda yang, ayo kita pergi ke makam surgawi." Saat dia berkata demikian, dia hendak membawa Ye Guan pergi. Namun pada saat ini, kekuatan Dao besar yang mengerikan telah menyelimuti mereka berdua. Sang penguasa langit berbalik dan menatap Jalan Agung. Jalan Agung menatapnya dan mencibir. Aku bertanya-tanya mengapa dia memiliki keyakinan untuk melawan jalan itu. Ternyata dia memiliki dukungan dari sekelompok pemberontak sepertimu di belakangnya. Dewa Langit menatap Dao tertinggi dan berkata sambil tersenyum, "Anjing Dao, kami tidak pernah mengganggumu sebelumnya. Apakah menurutmu kami takut padamu?" Supreme Avenue berkata dengan nada meremehkan, "Kenapa? Menurutmu aku takut kau menunggu?" Dewa Langit tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu tidak takut karena ada Dao Zu di belakangmu. Ayo, berhenti bicara omong kosong dan mari kita bertarung." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melesat maju dan dalam sekejap muncullah sebuah patung raksasa setinggi 1000 kaki di antara langit dan bumi. Diri sejati Dao Agung terungkap, aura dan tekanan kuat ini sama sekali tidak lebih lemah dari Dao tertinggi. Serangan Dewa Langit juga sangat sederhana, dia langsung menghantam ke arah Jalan Agung. Ledakan, semua orang hanya mendengar ledakan yang memekakkan telinga, lalu langit dan bumi menjadi gelap gulita. Beruntungnya, saat pertempuran besar terjadi di daerah ini, warga kota Tiandu sudah mengungsi. Kalau tidak, dengan serangan dari Dewa Sangcang dan Dao tertinggi ini, banyak sekali orang di seluruh kota Tiandu yang akan mati.
Pei Sisen melihat ke area pertempuran dan hendak mundur. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di depannya sedikit bergetar. Dia tidak tahu apa yang didengarnya. Dan alisnya berkerut. Dia menatap Ye Guan di kejauhan dengan cemberut. Seolah-olah dia sedang ragu-ragu tentang sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengirimkan suaranya melalui energinya yang dalam. Tak jauh dari sana, sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Ye Guan. Ada orang-orang kuat yang bergegas ke sini. Mereka adalah para pembantu dari Jalan Agung. Ye Guan perlahan menoleh untuk melihat lokasi Pei Sisen. Tetapi saat ini, Pei Sisen telah menghilang ke kedalaman galaksi. Ye Guan menarik kembali pandangannya. Dia menatap Dewa Langit yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, Jalan Agung ini menunda waktu." Di area ruang waktu khusus itu, Tuan Sangchang tiba-tiba berhenti. Ia berbalik dan menatap Ye Guan. Ye Guan berkata, "Senior, bisakah kau membantuku menghancurkan segel ini? Jika kau bisa, aku bisa menghancurkan jalan ini dengan satu pedang." Lord Sangtian segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, kekuatan jalan jahat itu terlalu kuat. Aku tidak bisa menyingkirkannya. Aku khawatir hanya Lord Makam Surgawi yang bisa menyingkirkannya. Ayo kita pergi ke Makam Surgawi." Saat hendak membawa Ye Guan pergi, Ye Guan tiba-tiba menunduk dan berkata, "Tuan Ta, bawa pergi seluruh dinasti Tianmu." Di bawahnya, menara kecil itu bergetar hebat, dan dalam sekejap, cahaya keemasan yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh wilayah dinasti Tianmu. Melihat pemandangan ini, Dewa Langit sedikit terkejut. Dinasti Tianmu tidaklah kecil. Wilayah dinasti Tianmu sendiri setara dengan peradaban kosmik tingkat 8. Namun, menara kecil ini benar-benar dapat menampungnya dalam sekejap. Ini benar-benar mengejutkannya. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan menara kecil itu berubah menjadi cahaya keemasan dan jatuh ke telapak tangannya. Dia menatap Tuan Sangchang, "Senior, ayo pergi." Sang Dewa Langit mengangguk. "Ayo berangkat." Sambil berbicara, dia mencengkeram bahu Ye Guan, lalu langsung membawa Ye Guan menerobos ruang dan waktu, menjelajah ruang dan waktu. Supreme Avenue mendongak, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi Sungai Avenue yang panjang dan mengejarnya. Di dalam menara kecil, ketika dinasti Tianmu dibawa pergi oleh menara kecil, semua orang di dinasti Tianmu benar-benar tercengang. Dunia macam apa ini? Dan segera, mereka menemukan perbedaan antara dalam dan luar. Ketika mereka mengetahui bahwa 10 tahun di menara hanya setara dengan 1 hari di dunia luar, semua makhluk hidup di dinasti Tianmu menjadi gembira. Tian Chen dan Tian Xing juga benar-benar tercengang saat ini. Pemandangan di hadapan mereka tidak diragukan lagi menyegarkan pandangan mereka bertiga. Tian Xing melihat sekeliling dengan ekspresi serius, mengerikan sekali. Tian Chen juga mengangguk cepat untuk menunjukkan persetujuannya. 10 tahun di menara dan 1 hari di dunia luar, metode sihir macam apa ini? Jika Ye Guan setuju bahwa dinasti Tianmu dapat tinggal di sini untuk sementara waktu, sial, tidak akan lama lagi sebelum kekuatan keseluruhan dinasti Tianmu akan meningkat puluhan kali lipat. Tian Chen berkata dengan gembira, "Metode seperti itu benar-benar hebat. Dalam pertempuran ini, saudara Ye pasti akan menang." Tian Xing menggelengkan kepalanya. "Kau tidak boleh berpikir seperti itu. Aku pernah menyelidikinya sebelumnya. Saat dia bertemu denganmu, dia terluka parah, dan ada segel di tubuhnya. Dia ditekan oleh segel itu, dan kekuatannya sangat berkurang. Tetapi dia masih bisa bersaing dengan jalan tertinggi. Jika segel itu diangkat, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Namun,
Meski begitu, dia masih ditekan oleh segel itu. Kau bisa bayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang yang menyegelnya. Setelah mendengar analisis Tianxing, Tianchen menjadi tenang dan memikirkannya dengan saksama. Itu memang benar. Siapa yang bisa menyegel saudara Ye di puncaknya? Tianxing berkata dengan cemas, kita pasti telah terlibat dalam pusaran yang berada di luar pemahaman kita. Tianchen menatap Tianxing, dan Tianxing berkata lagi, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang berada di luar kemampuan kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menenangkan hati semua orang di kekaisaran. Sambil berkata demikian, dia menatap Tianchen dan berkata, ayah sudah meninggal, dan sekarang dinasti Tianmu tidak memiliki pemimpin. Sudah saatnya bagimu untuk naik tahta. Naik tahta? Tianchen tertegun. Sekarang, Tianxing mengangguk. Sekarang, kalau tidak, rakyat kekaisaran akan panik, dan kekacauan pasti akan terjadi seiring berjalannya waktu. Tianchen mengangguk. Oke. Tianxing menoleh dan menatap Ji Xiang yang berada tidak jauh darinya. Ji Xiang, kamu atur saja. Ji Xiang ragu sejenak lalu berkata, Yang mulia. Tianxing berkata, situasi keseluruhan lebih penting. Ji Xiang membungkuk dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tianxing menatap Tianchen dan berkata, meskipun Perdana Menteri Ji dulunya adalah orangku, saat ini, kita semua di dinasti Tianmu harus bekerja sama dan mengatasi kesulitan bersama. Kata-kata ini diucapkan kepada Tianchen dan Ji Xiang. Tianchen mengangguk. Aku tahu. Tianxing mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tianchen tiba-tiba berkata, aku akan naik tahta. Apakah kamu tidak ikut, saudaraku? Tianxing berhenti berjalan, dan setelah hening sejenak, dia berkata, aku sedikit lelah, dan aku ingin beristirahat. Selamat. Impian masa kecilmu akan segera terwujud. Setelah berkata demikian, dia segera menghilang di kejauhan. Berdiri di sana, Tianchen menatap kepergian Tianxing dengan ekspresi rumit. Selanjutnya, di bawah pengaturan Perdana Menteri Ji, Tianchen mulai naik tahta. Karena itu adalah periode khusus, semuanya dibuat sederhana. Di bawah tatapan banyak orang dari dinasti Tianmu, Tianchen naik tahta naga. Tahta naga ini juga baru dibuat karena istana kekaisaran telah menjadi abu dalam perang sebelumnya. Ketika Tianchen duduk di singgasana, banyak sekali orang yang berlutut. Tianchen menatap pemandangan di depannya, dan pada saat ini, dia sedikit linglung. Apakah menyenangkan? Cita-citanya sejak kecil adalah ingin menjadi tokoh yang tiada taraf seperti para leluhurnya, dan menjadi kaisar yang abadi. Namun saat ini, saat ia benar-benar duduk dalam posisi ini, ia merasa tidak nyaman, ia hanya merasa beban di pundaknya sangat berat. Tanggung jawab, bisakah dia memimpin dinasti Tianmu menuju kejayaan baru? Tianchen perlahan mengepalkan tangannya, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Kaisar Tianchen, nama ini pasti akan bergema sepanjang masa. Dinasti Tianmu juga akan bergema di seluruh alam semesta. Di bawah, di tengah kerumunan, seorang pria tengah menatap Tianchen. Itu Tianxing. Di sampingnya, Ji Xiang berbisik, Yang mulia, apakah Anda bersedia? Tianxing terdiam cukup lama, lalu berkata, dia terlahir dengan energi naga dan bakat luar biasa, dan telah menjadi pusat perhatian semua orang. Semua usahaku tampak sangat konyol di hadapan bakat dan energi naga leluhurnya. Tahukah kau apa yang sebenarnya membuatku putus asa? Saat itu aku membawanya berlutut dan memohon kepada para leluhur. Tetapi para leluhur tidak menanggapi permohonanku. Namun, begitu dia membuka mulutnya,
Semua leluhur menanggapi, pada saat itu, aku benar-benar mengerti bahwa di setiap era, ada beberapa yang disebut putra keberuntungan, dan orang-orang biasa ditakdirkan untuk menjadi penghalang di hadapan para putra keberuntungan ini. Ji Xiang memiliki ekspresi yang rumit. Dia melihat pemuda di depannya tumbuh dewasa, dan dialah satu-satunya yang tahu seberapa keras pemuda ini telah bekerja. Namun, meskipun begitu, dalam hal seni bela diri, tidak peduli seberapa keras pemuda ini berusaha, dia tetap tidak dapat mengejar pangeran ke-9. Selain bakatnya, keberuntungan pangeran ke-9 juga jauh melampaui pangeran pertama. Karena pangeran ke-9 memiliki kinaga leluhur, sehingga banyak kekuatan dan keluarga yang ingin berteman dengannya. Tetapi pangeran pertama tidak dapat melakukan itu, dan perlu berteman dan membangun hubungan sedikit demi sedikit. Sama seperti sekarang, dia yakin jika Yang Mulia Xing bertemu Tuan Muda Ye terlebih dahulu, mereka pasti akan menjadi teman baik. Namun begitulah dunia, tidak ada keraguan. Tian Xing tiba-tiba tertawa. Itu sebenarnya cukup bagus. Ji Xiang menatap Tian Xing. Tian Xing menatap Tian Chen di singgasana dan berkata dengan lembut, "Meskipun keberadaannya adalah kemalanganku, itu adalah keberuntungan besar bagi dinasti Tian Muku." Bersambung.